Halo guys, kita kembali bertemu. Yuk kita membahas tentang keluarga. Di antara kita pasti memiliki keluarga. Dari mana kita berasal, bagaimana perjuangan orang tua di dalam keluarga. Ini menjadi flashback kita untuk mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Untuk mengembalikan hati kita, untuk membuat kita merasa lebih bersyukur, lebih bisa berbakti kepada orang tua. Ayo, tonton video ini sampai habis ya. Tolong didukung dengan subscribe, like, dan share. Beri komentar, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Halo guys, bertemu kembali dengan saya Ardianto Saputra. Pada video berikut ini kita akan membahas tentang diri kita. Dari mana kita berasal? Tentu adalah keluarga. Keluargalah yang paling dekat dengan kita. Pada saat kita datang di dunia ini, pada saat kita lahir di dunia ini, kita ada sebuah keluarga. Ada ayah, ada ibu. Penuh dengan kehangatan kita bersama, keluarga kita. Ayah dan ibu mengasuh kita, membesarkan kita. Sejak kita dilahirkan, hingga kita mengecam pendidikan, hingga hari ini kita menjadi besar dan dewasa. Semua itu adalah adanya ayah dan ibu. Saudara-saudara, berbicara tentang keluarga tidak ada habis-habisnya dan kita merasa paling hangat dan dekat dengan keluarga. Semua di antara kita punya keluarga, semua di antara kita memiliki ayah dan ibu. Tentu ini adalah awal kehadiran kita di dunia ini. Tanpa jasa kedua orang tua kita, kita tidak ada di sini. Tanpa perjuangan keras mereka, tidak ada kita di sini. Saya selalu merasa hati selalu bergetar kalau kita berbicara tentang ayah dan ibu. Itu adalah keluarga. Nah, pada video kali ini, mari kita bahas dan kita berbicara tentang keluarga. Di video kemarin, Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya mengajak enjoy kita melihat kampung halaman saya. Nah, di situ memori-memori kecil bagaimana kita tumbuh, besar, dewasa, dan akhirnya hari ini tinggal memori yang indah. Semua itu adalah karya dari ayah dan ibu. Mari kita ingat kembali. Semua di antara kita, guys, kita punya ayah dan ibu, bukan? Pasti kita memiliki ayah dan ibu. Di mana ayah kita sekarang? Di mana ibu kita sekarang? Mungkin Anda masih bersama orang tua. Mungkin Anda masih bersama ayah dan ibu pada hari ini. Mungkin ada teman-teman kita, saudara-saudara kita, mungkin ayahnya sudah tiada. Mungkin ibunya yang sudah tiada. Atau mungkin kedua orang tuanya sudah tiada. Bersyukur guys, kalau kita hari ini masih memiliki lengkap orang tua. Adalah berkah bagi Anda, adalah kesempatan bagi Anda. Saya mengajak kita bersama, ayo kita berpikir dan kita merenungkan siapa diri kita hari ini. Tanpa ada ayah dan ibu, tanpa ada keluarga, kita tidak ada hari ini. Bagaimana saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita lihat. Saya mengambil satu kisah yang saya jalani dalam kehidupan ini. Bagaimana
ayah dan ibu saya membesarkan kami sehingga menyekolahkan kami dan akhirnya kami ada hari ini. Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudara memiliki kisah mungkin yang jauh lebih baik, jauh lebih sempurna, jauh lebih indah. Tetapi saya ingin menyampaikan sebagai bahan kita untuk sama-sama merenung dan merefleksi. Apakah hari ini saya adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tua saya? Apakah saya seorang anak yang sudah memenuhi keinginan ataupun harapan ayah dan ibu saya? Apakah saya hari ini seorang anak yang menjadi buah hati ayah dan ibu saya? Apa yang saya perbuat kepada ayah dan ibu saya? Mungkin sekarang mereka sudah tua, mungkin mereka sudah tiada. Apa yang telah saya kerjakan dalam perjalanan hidup saya? Ini kisah sederhana. Kisah saya pribadi. Kisah keluarga kecil saya bersama ayah dan ibu. Saya lahir di sebuah kota di Pulau Bangka, sebuah desa yang kecil. Di sana hidup sangat sederhana. Ayah saya bekerja sebagai buruh bangunan, sebelumnya petani sayur. Demikianlah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh kerabat-kerabat ataupun saudara-saudara di kampung saya. Tidak mengherankan dan itu adanya. Hidup di desa tidak mudah, guys. Hidup di desa tidak ada fasilitas apa-apa. Pada zaman itu sangat terbatas. Berbeda dengan saat ini. Ya. Pada saat itu ayah saya bekerja sebagai buruh bangunan, mendapatkan penghasilan gaji, ya waktu itu tidak berapa ribu lah dalam satu minggu yang ayahanda peroleh. Hidup sangat pas-pasan dan bahkan kekurangan. Tetapi ayah saya seorang pejuang yang tidak pernah menyerah. Saya belajar dari ayah saya. Pagi jam 7 sudah harus bekerja di proyek bangunan itu. Pulang jam 4 sore. Menghasilkan uang tidak berapa ribu dalam satu hari. Untuk membiayai dan menghidupi kami, anak-anaknya, keluarganya. Kami 4 saudara cukup berat bagi seorang ayah yang hanya bekerja sebagai buruh bangunan. Pulang jam 4 sampai jam 5 di rumah, ayah tidak beristirahat. Ayah langsung pergi ke kebun, menanam sayur, memelihara kebun di pekarangan rumah untuk mencari tambahan. Untuk bisa melewati hari demi hari. Di dalam hatinya tentu lelah. Di dalam hatinya tentu sedih. Di dalam hatinya, di dalam badannya, tubuhnya pasti sangat capek. Tetapi ayah tidak pernah mengeluh. Setiap hari bekerja, setiap hari berjuang, dan setelah pulang kerja sampai maghrib tiba, masih ada di kebun. Kami masih kecil, kami tidak mengerti apa-apa. Kami hanya mengerti dan berharap atau menuntut sesuatu yang apalah anak-anak inginkan. Demikianlah orang tua terus berpikir dan berjuang melewati hari demi hari. Nah, hasil kebun seperti sayuran, buah-buahan itu menjadi tambahan ekonomi. Nah, tentu setelah kami beranjak lebih besar ya, pada saat itu mungkin SMP atau SMA, kita sudah bisa membantu ayahanda di kebun untuk membantu menyirami sayurannya supaya ayahanda sedikit merasa terbantukan juga oleh ibu saya. Ibu saya ibu rumah tangga.
sehari-harinya mengurus kami di rumah. Nah, ibu juga berpikir bagaimana untuk membantu menopang ekonomi keluarga. Tentu anak-anaknya ingin sekolah, tidak mudah untuk menyelesaikan pendidikan anak-anak. Mengandalkan satu mata pencaharian oleh ayah tidak mudah. Tetapi ibu penuh semangat, penuh optimis. Dan ibu saya berkata, kalian harus sekolah, kalian harus menjadi lebih baik. Apapun dan bagaimanapun, ibu dan ayah akan memperjuangkan supaya kalian semua sekolah. Saya tahu letihnya. Saya memahami bagaimana orang tua ingin membahagiakan anaknya. Bagaimana orang tua ingin anak-anaknya menjadi sukses di depan. Ingin anaknya hidup lebih daripada orang tuanya. Hidup berbahagia. Semua orang tua, guys. Semua orang tua. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya lebih buruk daripada kehidupannya. Pasti. Ini jasa ayah dan ibu yang tak pernah mampu kita bayar dan balas. Mungkin konten ini agak sentimental sedikit ya. Karena menyinggung apa yang saya rasakan. Apa yang saya sama-sama ayah dan ibu rasakan. Perjuangan mereka tidak mudah. Semata-mata bukan untuk kesenangannya. Bukan untuk mereka berpakaian mewah, meriah, makan enak. Tidak. Tidak ada pikiran itu. Tidak ada pikiran ibu saya untuk berias dirinya, untuk mempercantik dirinya, atau pakaian mewah dan lain sebagainya. Tidak ada. Begitu juga ayah saya. Pakaian-pakaian yang dipergunakan sangat sederhana. Bahkan di saat biasanya setiap tahun baru Imlek ya, kita di kampung itu setahun sekali kita beli pakaian. Ayah saya, ibu saya, jauh-jauh hari sudah mengumpulkannya guys. Dana ini sedikit demi sedikit dikumpulkan untuk nanti kelak dekat-dekat tahun baru itu. Mau ajak anak-anaknya bersepeda, naik sepeda ya, pergi ke pasar yang kira-kira jaraknya bisa sampai mungkin antara 10 atau 15 kilometer. Tapi biasa naik sepeda. Kami diajak pergi ke sana untuk membeli pakaian. Banyak kisah dan cerita ini. Apa yang dibeli? Hanya membeli untuk anak-anaknya. Apakah ayah tidak mau? Ayah tidak perlu. Apakah ayah tidak suka pakaian yang baru? Bukan itu tujuan ayah. Ayah masih memiliki pakaian-pakaian yang tahun-tahun lalu. Yang penting anaknya bahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita semua memiliki kisah tentang ayah dan ibu kita. Bagaimanapun ayah dan ibu kita, hati mereka kita tidak pernah tahu. Tetapi hari ini saya berusaha berpikir, berusaha merasakan bagaimana sebenarnya ayah dan ibu membesarkan kita. Kisah-kisah ini adalah untuk mencuci hati kita, membersihkan hati kita yang keras, melembutkan hati kita yang kaku dan tidak mengerti orang tua. Saya belajar di sini Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak bermaksud untuk menggurui ataupun mengajar, tetapi saya ingin setiap konten yang saya buat, setiap konten yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada makna dan berkah bagi Bapak Ibu bersama. Saya belajar di sini. Saya lanjutkan kisah tadi. Pada saat ayah pulang dari kerjanya, tentu satu harian bekerja menjadi buruh bangunan, tidak usah diceritakan lagi bagaimana lelah dan letih. Tapi ayah saya yang gagah perkasa, badannya besar loh, Bapak Ibu, cukup besar lah.
Dia kuat, dia masih bekerja sepulang dari proyek pekerjaannya sebagai buruh bangunan di sana, masih bekerja di ladang, di kebun, masih menyiangi sayurannya, dan setiap pagi kalau sudah panen itu, pagi-pagi sebelum pergi kerja harus membawa sayurannya ke pasar. Nah, di sini kisah ayah saya. Ibu saya tidak tinggal diam, duduk, mendengarkan ataupun melihat saja. Ibu membantu. Ibu saya tahu bagaimana ayah telah berjuang dengan keras, telah berusaha dengan keras. Ibu membantu. Sebisanya seorang ibu rumah tangga. Tetapi yang saya ingin teladankan adalah semangatnya yang tidak pernah menyerah. Satu kata-kata yang selalu ibu saya ulang-ulang bahwa kalian harus sekolah. Kalian harus menjadi orang yang lebih berguna dan lebih sukses dan lebih baik. Bagaimanapun susahnya ayah dan ibu bekerja mencari uang untuk menyekolahkan kalian, menabung, berhemat dan lain sebagainya. Pagi-pagi ibu mengikat sayur bayam, sawi, kacang panjang, timun dan lain-lain. Diikat, dibawalah keliling kampung dengan sepeda dan keranjang di belakang. Mungkin ibu saya berteriak di jalanan, menjual sayuran kepada tetangga dan masyarakat. Kami tidak tahu apa-apa guys. Kami di rumah, kami bermain, kami seperti anak-anak. Gembira saja. Kita tidak pernah tahu bagaimana ibu saya berteriak, bagaimana ibu saya menjajakan sayuran untuk mendapatkan pembeli, mendapatkan uang, menukarkan sayur bayamnya dengan uang. Mungkin 500 rupiah waktu itu. Dikumpulkanlah. Dan sehingga semua itu menopang keluarga. Menopang ekonomi keluarga. Bukan hanya itu, di kampung biasa, ibu pada saat itu mencari penambahan tambahan keuangan keluarga. Pada saat itu masih beternak ayam. Saya masih ingat setiap minggu itu ada pengepul ya. Jadi satu orang datang keliling di kampung itu, dia mengepul ataupun membeli dari masyarakat dari rumah ke rumah. Itu telur ayam ya, telur ayam kampung guys. Telur ayam. Nah, terus minyak kelapa ya. Bapak Ibu silakan lihat video saya sebelumnya itu di pulang kampung nih gitu ya. Coba lihat ya. Di situ selalu ada pohon kelapa di setiap keluarga di kampung saya. Itu bahkan rumah itu dikelilingi oleh pohon kelapa sebenarnya. Nah, salah satunya itu memang untuk kebutuhan minyak ya, dibikin minyak untuk kebutuhan keluarga. Tetapi juga untuk menopang ekonomi keluarga. Di situ setiap minggu itu ada pengepul itu, ibu-ibu datang membawa motor Hondanya dengan keranjang besar siap menampung apapun yang ingin dijual ataupun dikaryakan oleh keluarga-keluarga itu. Jadi ibu saya setiap hari itu sudah mengumpulkan telur ayam ya, yang setiap hari dikumpulkan selain untuk konsumsi kami ya pada saat kecil dulu ya. Dan juga disimpan, dikumpulkan. Satu butir demi satu butir. Sampai akhirnya 10 butir. Ya genapkanlah 10 butir untuk dijual. Lumayan untuk menambah ekonomi keluarga. Perjuangan yang tidak mudah guys. Kalau kita berada pada posisi itu, mungkin kita tidak mampu untuk bertahan. Mungkin kita depresi, mungkin kita stres. Tetapi demikianlah seorang ibu, seorang ayah berjuang. Ya, kisah lucu juga dan indah juga. Tanpa cerita ini hidup kita tidak ada arti. Makanya saya mengajak Bapak Ibu kembali pada
memori Anda. Bagaimana perjuangan ayah dan ibu Anda. Semakin sulit ayah dan ibu Anda, semakin indah kenangan dalam hidup Anda. Semakin bermakna dan berarti hidup Anda. Saya tidak pernah malu untuk menceritakan hal seperti ini. Ini membuat kebanggaan dalam hidup saya. Saya hari ini ada karena ada ayah dan ibu. Saya tidak mencapai kesuksesan sampai di mana-mana. Tetapi saya punya kesuksesan kisah seorang ayah dan ibu memperjuangkan kami. Ini yang menjadi motivasi dalam hidup saya. Keluarga adalah dasar di dalam kepribadian setiap insan, setiap kita, guys. Jadi jangan pernah kita merasa ayah dan ibu kita malu dengan ayah dan ibu kita. Tidak ada dalam kamus sejarah. Baik. Jangan tegang, guys. Tapi saya mengisahkan ini tentu sangat emosional. Ya, mungkin Anda bisa mengaitkan dengan kisah Anda. Pada saat bagaimana pengepul itu datang untuk membeli telur di rumah kami, ibu saya melihat ini telur ayam baru 9 butir. Mau jual 9 boleh nggak? Ya boleh saja. Tapi biasanya ibu-ibu ya, ibu saya akan mencari, dia cari ya. Ini ada nggak ya di kandang ayam itu, tempat ayam bertelur itu, apakah ada telur ayam yang baru untuk bisa kita jual, menggenapkannya 10 butir. Kita melihatnya, menunggunya. Tunggu sampai ayam itu bertelur. Setelah dia bertelur, guys, langsung kita ambil. Masih hangat, guys. Masih. Langsung kita serahkan, genaplah 10 butir. Anda mengira itu sesuatu perjuangan yang luar biasa, bukan? Itu sesuatu yang indah yang tidak mungkin kita bayar. Yang tidak mungkin kita bisa gantikan. Perjuangan itu. Itu satu cerita. Nah, itu satu jenis telur ayam ya yang dijual. Ada juga selain telur ayam pasti minyak kelapa. Kalau minyak kelapa sawit kayak seperti sekarang yang kita gampang membeli di supermarket atau minimarket, itu di kampung saya waktu itu perjuangan ayah dan ibu hampir tak pernah menyentuh dan hampir tidak pernah membeli. Dan minyak kelapa lah yang dipergunakan. Nah, minyak kelapa itu, kelapa yang sudah tua, ibu saya mengupasnya, membukanya, terus diparut dengan tangan. Kadang-kadang terpleset hingga tangan berdarah dan lain sebagainya. Terus santannya diperas, terus difermentasi, didiamkan sampai besok pagi, akhirnya baru dimasak sehingga menjadi minyak. Minyak ini sedikit demi sedikit dikumpulkan di dalam botol, 1 botol, 2 botol, 3 botol, untuk menunggu waktu hari Jumat, pengepul ini pasti datang. Menunggu untuk dijualkan dan ditukarkan dengan beberapa koin, uang, rupiah, untuk menopang. Kami sekolah, membeli buku, membayar uang sekolah, dan lain-lain. Disimpan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Demikianlah. Jadi kalau seandainya saya melihat buah kelapa, 5 butir buah kelapa itu hasilnya 1 botol minyak kelapa. Itu buah kelapa yang super itu. Kalau tidak super mungkin harus 6 butir lah. Atau 7 butir mungkin. Itu bisa dapat 1 botol. Ya. Itulah kisah pendek tentang sekelumit perjuangan orang tua. Bagaimana orang tua membesarkan kita. Lalu apa makna saya menceritakan ini? Apa manfaatnya saya menceritakan ini? Tentu bagi saya pribadi dan saudara-saudara saya yang mengalami, tentu mereka mengetahui bagaimana ayah dan ibu membesarkan kita. Menjadikan kita hari ini anak-anak yang tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah merasa bahwa hidup ini lelah. Membuat anak-anaknya hari ini menjadi orang yang kuat, yang siap
menghadapi dunia. Kesuksesan bukan dari harta. Kesuksesan bukan dari uang dan materi. Kesuksesan dari bagaimana hati kita menghargai ayah dan ibu kita. Bagaimana kita mengasihi mereka di saat mereka sudah tua. Bagaimana kita memperhatikan mereka supaya kita menjadi anak yang mengenal sumber dari mana kita berasal. Siapa diri kita. Sebelum kita membahas hal-hal yang lain yang lebih dalam, lebih baik, lebih pintar, lebih jauh, bahaslah tentang dirimu. Carilah dirimu. Mari renungkan, ingatlah ayah dan ibu. Karena disitulah sebagai seorang anak kita mulai hadir di dunia ini. Kisah pendek ini semoga menginspirasi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Mungkin Anda punya perjuangan kisah yang jauh lebih sempurna dari apa yang saya sampaikan. Melalui kanal YouTube ini kita belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara mendapatkan makna dan berkah dari apa yang kita pelajari. Terima kasih. Bersama saya Ardianto Saputra. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.